Shalom. Selamat berjumpa lagi dengan Biji Mata Tuhan Channel. Senang sekali kesempatan yang indah pada hari ini kita boleh mengadakan satu pertemuan yang tidak biasa lagi, karena saat ini secara khusus Biji Mata Tuhan Channel kedatangan tamu-tamu yang saya pikir sangat luar biasa, karena memiliki hati yang melayani bagi anak-anak, juga bagi siapa saja yang membutuhkan jawaban dari firman Tuhan. Sebab itu saya sapa langsung saja. Selamat datang Pak Titus. Selamat datang. Apa kabarnya? Selalu baik Pak Hendrik. Puji Tuhan. Selamat datang Kak Uli. Terima kasih sudah berkenan hadir di Biji Mata Tuhan Channel. Iya. Secara khusus pada kesempatan ini akan kita bahas satu tema mengenai anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Tapi sebelumnya kita awali dalam doa ya Pak Titus, Kak Uli ya, supaya apa yang kita bincangkan pada saat ini dibimbing oleh Tuhan. Pak Titus mohon pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan Tuhan, di mana kami akan berbagi berkat tentang pelayanan anak-anak, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus. Berkati kami semua kru, juga hamba-Mu yang akan sharing pada malam hari ini. Buat Kak Uli yang concern di dalam pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus, Tuhan juga urapi. Pak Hendrik juga kami hamba-Mu, Tuhan juga mengurapi sehingga kami bisa menyampaikan yang benar. Amin. Dan membawa orang juga mengenal kebenaran yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Titus. Iya, saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19 ya Pak Titus ya. Iya. Dan sebenarnya ada banyak di luar sana anak-anak yang membutuhkan perhatian. Nah, sebab itu secara khusus dulu saya ingin kepada Kak Uli. Ya. Tentunya kan Kak Uli ini pelayanan dan cinta kepada anak-anak ya Kak Uli. Iya, kalau dibilang cinta sih, ya emang harus dicintai ya, karena memang itu pekerjaan. Gitu. Iya, iya. Iya Kak Uli, kalau saya boleh tahu dan pemirsa mungkin di rumah juga ingin tahu banyak informasi. Sebenarnya apa itu anak-anak yang disebut anak berkebutuhan khusus itu anak yang seperti apa? Sebelum Iya. Lebih baik kita kenalkan Kak Uli. Oh iya. Iya kan? Profilnya kita kenalkan dulu, iya, biar betul, orang nggak betul. tanya-tanya. Loh ini Betul. kok tiba-tiba bicara? Iya. Kalau boleh saya perkenalkan, Kak Uli itu Kan tadi saya bilang kan tamu istimewa. iya, ya? tamu Oh, istimewa. nah. Kak Uli itu concern di pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin bisa dilanjut Kak Uli. Gimana pelayanannya, pekerjaannya gitu? Iya, terima kasih Pak Titus. Gini, saya memang saat ini saya bekerja di salah satu center, anak kebutuhan khusus yang khususnya itu anak-anak autism. Nah, gitu kan. Jadi sekarang saya sudah, kalau dibilang dari tahun 2001 saya bekerja di center situ dan sampai sekarang gitu. Jadi 19 tahun. ya begini, saya bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa ada di center ini gitu kan. Bersyukur banget gitu, karena begini, sebenarnya saya mendapatkan begitu banyak hal, baik itu secara rohani gitu kan, karena semenjak saya ada di tempat itu, sebenarnya bukan saya yang sebagai guru buat anak-anak itu, tapi sebenarnya mereka lah yang guru buat saya. Banyak hal yang Tuhan bentuk selama saya ada di tempat itu, dan akhirnya dari tahun ke tahun begitu juga Tuhan tolong saya bisa bertahan di situ. Akhirnya saya mencintai pekerjaan itu, dan sampai saat ini gitu banyak yang Tuhan kerjakan dan pembentukan buat saya pribadi sebenarnya. Dan
akhirnya ya itu tadi sampai bertahan sampai saat ini. Seperti itu. Puji Tuhan, luar biasa ya. Satu pelayanan yang benar-benar menunjukkan hati yang rela. Iya, Karena kalau Pak betul. itu sendiri sekarang lagi aktif apa Pak? Saya sih memang konsen juga di pelayanan anak, tapi khususnya saya ngajar di pendidikan agama Kristen. Ya pindah-pindah sih. Ya, saya ngajar mulai tahun 2004 di Kerembangan Selatan 6, Kerembangan Selatan 2, Kemayoran 2. Terus pindah ke ikut. Kita pernah gabung sama Kak Uli. Betul. Saya tahun juga ya? Iya, Rutin. saya di speech terapi, terapi bicara buat anak-anak berkebutuhan khusus 2009 Kak Uli ya. 2009 ya, Pak. 2009 sampai 2011 atau 12 itu. 2 tahun lebih ya. Iya, 2 tahun lebih lah. Habis itu saya kembali lagi ngajar di SDN Jagir, SDN Ngagel 1, pindah SDN Ngagel 7. Nah, sekarang di SDN Sawanggaling 1 dan SD Ngagel 1. Saya bersyukur ini pelayanan anak itu sesuatu yang luar biasa sekali. Iya. Iya, terima kasih Pak Titus. Jadi Pak Titus ini kalau saya tahu juga beliau ini aktif juga di pelayanan di gereja ya Pak ya. Iya, betul. Puji Tuhan. Karena beliau juga orang teologi ya. Jadi bisa memberkati kita ya. Semua kan sesuatu yang kita lakukan itu akan mengerucut kepada firman Tuhan, kan gitu ya. Baik, kalau boleh saya masuk dalam perbincangan kita seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin pemirsa dan kita semua belum tahu banyak tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya siapa mereka dan seperti apa kok? Mungkin kalau bisa berbagi supaya kita tahu melalui informasi ini kita bisa menangani, melayani mereka. Iya, sebenarnya gini. Kalau anak berkebutuhan khusus itu kalau kita bisa sampaikan seperti ini. Pastinya anak-anak yang tidak seperti pada umumnya, iya kan? Karena sebenarnya gini, kalau kita katakan anak berkebutuhan khusus, sebenarnya kita semua ini kan berkebutuhan khusus, betul enggak? Iya kan? Begini. Kenapa dikatakan berkebutuhan khusus? Karena begini. Karena dari kita ini tidak pernah ada yang sama untuk diperlakukan. Jadi begini, perlakuan misalnya ke Pak Titus akan berbeda perlakuannya kepada saya. Baik juga perlakuan kepada Pak Hendri gitu kan. Jadi setiap orang itu punya kebutuhan khusus di mana dia ingin diperlakukan seperti apa yang dia mau. Tapi itu tidak pernah tidak keluar dari yang semestinya begitu kan. Nah, kalau saya kebetulan memang saya bergerak di bidang anak-anak berkebutuhan khusus, tapi yang selama ini yang saya bisa sharingkan itu yang sampai saat ini memang saya khususnya di anak-anak autism, ya kan, autis mungkin yang orang-orang lain mungkin sudah pernah dengar ya, apalagi saat-saat ini autis ini sudah banyak yang kenal gitu kan. Nah, seperti apa sih? Nah, ini yang mungkin saya bisa dia sampaikan. Salah satu dari anak kebutuhan khusus itu adalah anak autis. Nah, begitu. Jadi anak autis ini sebenarnya adalah anak-anak yang istimewa, iya kan? Dalam arti kenapa saya bisa sampaikan ini adalah anak-anak yang istimewa? Karena mereka itu sebenarnya mempunyai bakat-bakat terpendam. Kalau kita bisa mengarahkan dengan benar, kan? Karena mereka begini, memang cara belajar mereka berbeda. Iya kan, cara mereka bertingkah laku itu berbeda, tapi sebenarnya untuk secara kognitif itu mereka tidak ada bedanya dengan kita, sama seperti itu kan. Karena kenapa? Mungkin kalau saya belum tidak terangkan apa sih sebenarnya autis itu kan, kan. Jadi autis itu kan bukan suatu bentuk penyakit sebenarnya, bukan penyakit. Makanya kalau banyak orang bilang autis ini bisa disembuhkan atau enggak sih, gitu kan? Sebenarnya ini bukan suatu penyakit. Ini hanya sejenis gangguan perilaku. Makanya ini jadi gangguan perilaku yang terjadi dalam satu individu yang disebabkan oleh ketidakkeseimbangan otaknya, kan seperti itu, gitu kan? Dan
Karena ketidakseimbangan itu akhirnya berdampak kepada kemampuan berkomunikasi, bagaimana dia berinteraksi, nah seperti itu. Dan bagaimana akhirnya mereka mempunyai bentuk perilaku-perilaku yang berbeda dengan kita-kita ini. Nah seperti itu, sehingga orang lain akhirnya melihat bahwa anak autis itu adalah anak yang aneh. Nah iya kan, aneh, bahkan mungkin dari kita mungkin pernah lihat mungkin di jalan, di mall, di tempat-tempat umum yang kadang mungkin kita melihat ada anak-anak itu yang tidak seperti anak-anak yang lain. Mungkin kalau anak-anak yang lain pas jalan bisa ngikutin orang tuanya, iya kan, bisa jalan dengan tenang seperti itu, bisa berkomunikasi dengan baik. Pada waktu dia meminta sesuatu dia punya kontak mata. Tapi anak-anak ini beda. Nah, jadi secara perkembangan itu yang berbeda, tapi untuk kognitif sebenarnya untuk cara mengikuti pelajaran di sekolah pun sebenarnya sama, cuma caranya yang mereka harapkan dari kita-kita ini yang berbeda. Makanya dia dikategorikan kepada anak berkebutuhan khusus ya, seperti itu, begitu. Itu sih. Itu. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi ini satu informasi yang baik supaya kita tidak menganggap anak-anak berkebutuhan khusus itu anak yang berbeda itu artinya tidak memandang mereka menjadi nomor yang sekian gitu ya. Karena secara kognitif mereka sama ternyata, cuman cara penanganannya, cara memberikannya itulah yang mereka butuhkan dengan cara yang berbeda. Ya, wah luar biasa. Terima kasih. Nah, kalau begitu, kalau mereka punya satu perilaku yang beda tapi punya kemampuan yang sama sebenarnya ya. Kalau begitu bagi orang tua yang mungkin ya Tuhan percayakan kepada anak-anak yang seperti ini, langkahnya seperti apa? Karena kadang tidak semua punya informasi yang benar ya, sehingga mereka kecil hati atau mungkin malu anaknya, malu dan sebagainya. Ini seperti apa kalau kira-kira langkah yang baik kalau kita mengetahui anak-anak kita memang membutuhkan satu penanganan yang khusus? Kira-kira langkah yang tepat yang bisa diambil orang tua? Biasanya sebegini, menurut pengalaman saya ya, pasti saya bicara pasti menurut pengalaman saya selama ini gitu kan. Biasanya sih orang tua datang itu kebanyakan kalau mereka sudah melihat sesuatu yang berbeda, ya kan, berbeda dari anak-anak mereka, begitu kan. Dan biasanya sih karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, itu yang akhirnya membuat orang tua sadar bahwa ada sesuatu yang lain, gitu kan. Nah dari situ itu yang biasanya menjadi tolak ukur orang tua akhirnya mencari pertolongan. Nah seperti itu kan. Ya bersyukur kalau saat ini sudah banyak orang tua yang tidak seperti orang tua yang zaman dulu. Yang malu, ya kan, yang akhirnya mereka tidak berani untuk membawa anaknya mereka untuk berkonsultasi, tapi malah dibuat di rumah. Alternatif mungkin bisa jadi seperti itu. Bahkan kadang orang tua kalau zaman dulu kan malah mereka tidak memberikan kesempatan buat anak ini, ya kan, malah ditutupi. Dan tapi sekarang itu kan apalagi sekarang sudah pemerintah sudah mendorong kan, membuat semua warga negara ini punya punya kepedulian dengan anak-anak yang seperti ini gitu kan. Dan mereka pun juga sudah dihimbau untuk sekolah, mungkin ya Pak Titus, sekolah juga sudah dihimbau untuk mereka bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Nah seperti itu, dan itu yang bagusnya. Dan sekarang jadi semakin banyak orang tua yang mencari pertolongan, bahkan tapi gini, itu positifnya, tapi negatifnya itu akhirnya orang tua ini banyak yang sebenarnya tidak bermasalah menjadi bermasalah. Nah seperti itu. Jadi itu yang fenomena yang terjadi. Jadi kadang-kadang jadi seperti mereka yang kalau datang ke tempat kami, sebenarnya anak ini tidak terlalu bermasalah, cuma mungkin karena kurang stimuli saja. Karena kan kebanyakan sekarang orang tua kan
bekerja, ya kan? Mereka tidak mendidik anaknya sendiri di rumah. Jadi ketika mereka melihat sesuatu yang berbeda dengan anak-anak yang pada umumnya, tanpa mereka melihat lebih dulu apa yang saya sudah berikan ke anak ini, apa yang setiap hari mereka anak ini lakukan, apa yang mereka sudah berikan untuk anak-anak, tanpa melihat itu, hanya melihat kok anak saya tidak sama ya, anak seusia ini misalnya temannya sudah seusia ini sudah bisa seperti ini, anak saya kok enggak. Nah itu biasanya malah membuat orang tua itu lebih cepat-cepat cari pertolongan, padahal sebenarnya pada waktu bertemu dengan kita, misalnya seperti tempat kami center gitu, sebenarnya kalau setelah kita observasi, kita adakan assessment, sebenarnya tidak begitu bermasalah, begitu. Tapi juga tidak sedikit juga orang tua yang akhirnya membawa anaknya itu ke tempat kami dan tahu diagnosa mungkin sementara diagnosa sementara bahwa anak ini memang punya kebutuhan khusus yang harus diberikan treatment, diberikan mungkin kalau tempat kami ini anak ini harus terapi. Nah itu yang kadang-kadang membuat juga keputusan dua jenis orang tua, iya kan? Jadi mereka akhirnya down dan akhirnya ada juga yang akhirnya tidak mau tahu harus seperti apa dengan anaknya, atau ada orang tua satu yang memang akhirnya membuat mereka terbuka dan berjuang untuk anak ini. Nah, seperti itu, begitu. Yang baik sebenarnya harus berjuang, iya terbuka, menerima anak ini. Penerimaan itu kan nomor satu. Jadi kalau semakin betul, dan berbelakang, iya, anak-anak itu kan butuh betul, penerimaan sih. Iya, mereka bisa diterima. Iya, baiknya sih memang pada waktu orang tua itu melihat ada sesuatu yang berbeda dari anaknya, memang bagus secepatnya mencari pertolongan. Maksudnya bisa ke dokter, bisa ke center, bisa ke praktisi yang lainnya. Dan ketika mereka mendapatkan diagnosa apapun itu, orang tua harus bisa menerima. Nomor satu itu, karena kalau dengan menerima, dia akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, gitu kan? Dan dia akan mau melakukan apapun juga yang menjadi saran itu dengan baik, dengan betul, iya seperti itu. Dan ini akan membuat orang tua semakin mencari apa yang terbaik buat anaknya. Tapi kalau untuk orang tua yang akhirnya mengasihani diri sendiri, atau misalnya aduh kok seperti ini, sebenarnya mereka tidak menerima anak itu, tapi berusaha untuk membuat anak ini sebenarnya tidak ada apa-apa, padahal awalnya ada apa dengan anak saya. Nah seperti itu, begitu. Terima kasih. Wah, satu penjelasan yang luar biasa, membuka wawasan kita dan juga orang tua supaya tidak kecil hati, dan tindakan apa yang harus diambil, yaitu mencari pertolongan kepada tempat-tempat atau call center yang benar sehingga mendapatkan arahan. Nah, kalau tadi keterangan tentang anak kebutuhan khusus, tindakannya dan sebagainya, sekarang kalau dilihat dari segi Alkitab, Pak Idris, firman Tuhan, ini gimana ini ya? Sebenarnya gini, pada dasarnya Tuhan itu kan menciptakan manusia, membuat manusia itu kan serupa dan segambar dengan Allah. Betul. Nah, di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-5, di situ ketika iblis datang kepada manusia, iblis menawarkan satu kebalikannya. Dikatakan kalau kamu makan buah pohon pengetahuan, maka kamu akan menjadi seperti Allah. Padahal manusia dibuat apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi manusia ingin seperti Allah. Berarti apa nih? Dia posisinya sudah standarnya standar Allah, tapi dia tidak merasa bahwa dia memiliki standar Allah. Dia memiliki standar yang lain gitu. Nah, inilah keberdosaan manusia. Ketika apa? Allah tidak menjadi standar dalam kehidupannya. Dan ini akhirnya ketika manusia terjatuh dalam dosa, standar yang diberikan manusia itu bukan standar Allah. Termasuk ketika dia menilai sesama manusia, dia tidak menilai manusia sebagai standar Allah, tapi standar dirinya sendiri. Sehingga kalau ada manusia yang berkekurangan, kurang, termasuk anak berkebutuhan khusus, dianggap itu sesuatu yang
berbeda sesuatu yang lain. Mungkin malah ada orang-orang yang mungkin yang nganu, wah ini satu kutukan dari Tuhan. Ya ini, padahal enggak. Itu karena manusia tidak memakai standar Allah. Dia memakai standar dirinya sendiri. Bahkan ketika manusia memakai standar dirinya sendiri, bukan saja orang kebutuhan khusus, orang-orang yang tidak sesuai dengan dia itu bisa dikatakan salah, bisa dikatakan kurang. Gitu. Padahal setiap manusia, tadi Kak Uli bilang, anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah yang berbeda, Pak. Perilakunya, ya kan? Perilakunya, sehingga kita harus menangani dengan perilaku yang berbeda. Dari sisi manusia, bagaimana dengan Allah? Coba saya akan bacakan bukan satu ayat, itu satu kisah. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-9. Saya itu tidak pakai kacamata, tapi karena saya sudah baca. Saya masih ingat ini. Ini tentang kisah ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya bertemu dengan seorang buta. Murid-murid tanya apa? Tuhan, apakah kenapa orang ini buta? Apakah karena kesalahan anak orang ini ataukah kesalahan orang tuanya? Perhatikan ini. Setiap manusia memiliki pemikiran bahwa kalau ada anak lahir yang disebut tidak sempurna sesuai standar manusia di bawah standar manusia tadi itu, maka dia berpikir bahwa ini terakhir karena apa? Karena kesalahan, tidak tahu kesalahan si anak atau kesalahan orang tua. Tapi apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab apa? Untuk apa? Supaya karya Allah itu dinyatakan. Justru itu ya maksudnya. Karya Allah itu dinyatakan. Apakah melalui kesembuhan? Tidak. Dinyatakan karya Allah apa? Kebenaran itulah dinyatakan melalui setiap anak, baik itu anak berkebutuhan khusus maupun anak yang tidak berkebutuhan khusus. Karya Allah itu dinyatakan, itu apa? Kebenaran Allah. Jadi ketika Tuhan sudah berkarya pada anak ini, maka semua orang itu melihat karya Allah dengan benar. Orang-orang pada waktu itu orang-orang Farisi, ketika anak ini disembuhkan dari kebutuhannya, orang-orang Farisi tetap tidak mau bahwa anak itu sembuh. Dia tetap menganggap bahwa Yesus itu sudah berbuat salah. Yesus itu tidak benar menurut mereka. Tapi kenapa? Karena mereka tidak memakai standar Allah, mereka memakai standar dirinya sendiri, sehingga tidak memandang segala sesuatu dengan benar, sehingga semua di judgment salah. Inilah yang karya Allah yang ingin dinyatakan Allah. Melalui anak ini semua orang bisa melihat kebenaran Allah. Iya, itu. Jadi kita bersyukur, bukan bersyukur karena ada anak berkebutuhan khusus, kita bersyukur bahwa melalui anak berkebutuhan khusus pun kebenaran Allah itu bisa dinyatakan melalui anak ini. Nah, itulah luar biasanya Allah. Dia tidak membedakan setiap manusia mana itu normal, mana tidak normal, nggak bedakan. Segala sesuatu itu serupa dan segambar dengan Allah, hanya manusia saja yang membuat standar yang berbeda. Betul. Yang tidak sesuai standarnya. Iya, betul. Ya. Tuhan, sebelum kita lanjut pada perbincangan atau sebuah kesimpulan nanti, mungkin ada sesuatu dulu yang kita angkat sampai di sini.